Selamat datang, para penjelajah misteri dan penjaga tradisi, di saluran kami yang selalu menggali lapisan terdalam kepercayaan dan kearifan kuno. Pada hari ini, tanggal 15 Oktober, kita tidak sekadar melewati tanggal biasa dalam kalender. Kita melangkah ke dalam sebuah pusaran energi yang telah diukir oleh leluhur kita berabad-abad lamanya. Sebuah hari yang dalam kalender Jawa dikenal sebagai Rebopon. Jangan remehkan kekuatan tanggal ini, karena ada hal-hal yang tidak kasat mata bergejolak, menunggu untuk diungkap, atau justru untuk dihindari. Langit dan bumi berbisik, alam semesta mengatur kembali energinya. Dan bagi mereka yang peka, getaran misterius akan terasa. Ada keajaiban yang bisa diraih. Namun juga ada bahaya yang mengintai bagi mereka yang lalai. Tanggal 15 Oktober mungkin tidak tercatat sebagai hari libur nasional besar dalam kalender modern. Namun dalam benak masyarakat Nusantara, khususnya Jawa, ia memiliki makna yang jauh lebih dalam. Ini adalah Rebopon, kombinasi hari Rabu dari sistem 7 hari, Saptawara, dan pasaran pon dari sistem 5 hari, Pancawara. Dalam kosmologi Jawa, setiap kombinasi ini memiliki neptu atau nilai numerik dan karakteristik energi tersendiri yang mempengaruhi nasib, kepribadian, dan bahkan menentukan hari baik atau buruk untuk berbagai kegiatan. Rebopon dengan neptu 14, Rabu 7 plus pon 7. Dianggap sebagai hari yang memiliki energi kuat, seringkali diasosiasikan dengan kebijaksanaan, kewibawaan, dan kepekaan spiritual. Ini adalah hari di mana gerbang antara dunia nyata dan gaib terasa sedikit lebih terbuka, memungkinkan bisikan leluhur dan tanda-tanda alam semesta lebih mudah dimaknai. Dalam konteks keagamaan dan spiritual, di banyak budaya, Rabu sering dikaitkan dengan planet Merkurius, dewa komunikasi dan pengetahuan. Sementara pasaran pon dalam tradisi Jawa sering dihubungkan dengan elemen tertentu dan arah mata angin yang mempengaruhi karakternya. Dalam penglihatannya, Empu Reksa menyaksikan sosok penjelajah yang gigih, seorang kesatria pena yang tak kenal lelah mencari ilmu dan kebenaran, namun juga memiliki sisi bayangan harimau yang mudah tersinggung jika terusik atau menjadi keras kepala saat dihadapkan pada ketidakadilan. Ia memahami bahwa Rebopon adalah hari di mana kekuatan cakra jantung manusia berdenyut lebih kuat, memungkinkan empati dan intuisi mengalir, namun juga membuat emosi lebih mudah bergejolak. Pada hari itu, Empu Reksa merumuskan banyak pitutur luhur, ajaran luhur, dan wewaler sul larangan, yang kemudian menjadi dasar primbon. Ia mengajarkan bahwa pada Rebopon, seseorang harus menjaga lidah, pikiran, dan hati, karena ucapan dan niat di hari ini memiliki daya magis untuk menjadi kenyataan, baik itu kebaikan maupun keburukan. Ia juga memperingatkan tentang roh pencuri waktu yang bergentayangan, mencoba menggoda manusia untuk membuang-buang kesempatan berharga yang diberikan oleh energi Rebopon. Kisah Empu Reksa ini menjadi fondasi bagi pemahaman kita tentang Rebopon, sebuah hari yang menuntut keseimbangan, kewaspadaan, dan penghormatan mendalam terhadap energi yang bersemayam di dalamnya. Tanda-tanda takdir. Membaca bisikan alam semesta. Di hari Rebopon ini, alam seringkali mengirimkan petunjuk dan peringatan bagi mereka yang mau mendengarkan. Jangan lewatkan tanda-tanda takdir ini. Ramalan cuaca dan panen. Jika Rebopon diwarnai hujan lebat sejak pagi, ini adalah pertanda baik untuk kesuburan tanah dan panen yang melimpah di musim mendatang. Hujan membersihkan, membasahi, dan membawa berkah, memastikan sawah dan ladang akan subur, serta rezeki akan mengalir deras seperti air. Petani di desa-desa akan tersenyum, mengucap syukur atas janji panen yang makmur. Yausanti. Melihat burung hantu di siang hari. Burung hantu adalah simbol kebijaksanaan dan seringkali dianggap pembawa pesan dari alam lain. Jika terlihat di siang hari,
Ini bisa menjadi pertanda bahwa ada rahasia yang akan terungkap, atau Anda perlu lebih mendengarkan intuisi Anda dalam mengambil keputusan penting. Gatal pada telapak tangan kiri. Sebuah kepercayaan populer yang mengatakan bahwa Anda akan segera menerima uang atau rezeki tak terduga. Namun, jangan menggaruknya terlalu sering. Biarkan energi keberuntungan itu meresap sepenuhnya. Melihat kupu-kupu masuk ke dalam rumah. Kupu-kupu, terutama yang berwarna cerah, adalah simbol kedatangan tamu penting atau kabar gembira yang akan membawa kebahagiaan dan kebaikan bagi penghuni rumah. Ia membawa energi positif dan kehangatan. Mimpi di malam Rebopon. Jendela menuju alam bawah. Sadar. Bermimpi pada malam Rebopon bukanlah mimpi biasa. Ini adalah momen ketika jiwa Anda berkomunikasi dengan alam semesta dan alam bawah sadar Anda, membisikkan petunjuk yang bisa mengubah hidup. Perhatikan setiap detailnya. Mimpi tentang air. Air selalu melambangkan emosi, intuisi, dan kehidupan. Air yang tenang dan jernih melambangkan kedamaian batin, ketenangan jiwa, dan masa depan yang cerah. Anda mungkin sedang dalam fase penyembuhan atau akan menemukan solusi atas masalah yang selama ini menghantui. Ini juga pertanda bahwa emosi Anda stabil dan Anda merasa seimbang. Air berombak atau keruh menandakan gejolak emosi, konflik batin, atau tantangan yang akan datang. Mungkin ada perasaan tertekan atau ketidakpastian yang perlu segera diatasi. Ini adalah panggilan untuk menenangkan diri dan mencari kejelasan. Mimpi tentang api. Api adalah simbol gairah, transformasi, tapi juga kehancuran. Api yang menghangatkan atau menerangi. Melambangkan semangat baru, inspirasi, atau pencerahan spiritual. Mereka yang lahir pada hari Rebopon dianggap memiliki takdir khusus, diberkahi dengan karakter yang kuat dan potensi besar. Dengan Neptu 14, mereka adalah individu yang istimewa. Keikiro pun karakter. Mereka dikenal cerdas, berwawasan luas, dan memiliki daya tarik alami yang memikat. Mereka adalah pemimpin yang lahir, mampu mengayomi, dan memberikan inspirasi kepada orang lain. Jiwa mereka penuh rasa tanggung jawab dan keberanian. Mereka juga memiliki kepekaan batin yang tinggi. Seringkali intuisi mereka sangat tajam dan bisa merasakan hal-hal yang tidak terlihat oleh mata biasa. Namun, di balik semua kekuatan itu, ada sisi harimau yang mudah tersinggung jika merasa tidak dihargai atau diusik. Mereka bisa menjadi keras kepala dan sulit diubah pendiriannya jika sudah yakin akan sesuatu. Potensi, karier. Dengan kecerdasan dan kemampuan komunikasi yang baik, mereka cocok untuk profesi yang membutuhkan pemikiran analitis dan interaksi sosial. Menjadi seorang pendidik, jurnalis, peneliti, politisi, atau pemimpin spiritual adalah jalur yang sangat sesuai. Mereka juga bisa sukses dalam bidang seni atau wirausaha karena kreativitas dan keberanian mereka mengambil risiko. Hubungan. Dalam hubungan, mereka adalah pasangan yang setia dan penuh kasih, namun membutuhkan pengertian akan sifat keras kepala mereka. Mereka mencari pasangan yang bisa menjadi pendamping sekaligus teman diskusi yang mampu mengimbangi kecerdasan dan emosi mereka. Mereka cenderung dominan, tetapi sangat melindungi orang yang mereka cintai. Takdir. Mereka ditakdirkan untuk mencapai kesuksesan besar jika mereka mampu mengendalikan sifat keras kepala dan emosi mereka. Jalan hidup mereka mungkin tidak selalu mudah, penuh tantangan, namun setiap rintangan akan membentuk mereka menjadi pribadi yang lebih kuat dan bijaksana. Mereka memiliki potensi untuk meninggalkan warisan positif bagi masyarakat di sekitarnya. Campurkan bunga dan garam ke dalam air, lalu niatkan dalam hati untuk membersihkan diri dari segala sengkala, kesialan, dan membuka jalan bagi rezeki serta kebahagiaan. Mandilah seperti biasa, lalu guyurkan air kembang secara perlahan, mulai dari kepala hingga ujung kaki.
sambil merapal doa atau afirmasi positif seperti, "Dengan air dan bunga ini, aku membersihkan diri, menjauhkan segala hal buruk, dan menyambut berkah dari alam semesta. Rezekiku lancar, jiwaku tentram, badanku sehat." Apa yang dilakukan setelah mandi? Biarkan air kembang mengering di tubuh Anda tanpa dibilas handuk terlalu cepat. Bunga-bunga yang tersisa sebaiknya dibuang ke tanah atau aliran sungai kecil sebagai simbol mengembalikan kotoran dan kesialan kembali ke alam. 2. Ritual doa tolak bala dan sedekah bumi. Tujuan: memohon perlindungan dari segala musibah, penyakit, dan kesialan, serta menjaga keseimbangan alam, juga sebagai bentuk rasa syukur kepada leluhur dan alam. Yang dibutuhkan: sesajen sederhana berupa nasi tumpeng mini, nasi kuning atau putih, aneka jajanan pasar, buah-buahan lokal, segelas kopi pahit, segelas teh manis, sebatang rokok kretek, dan kemenyan atau dupa. Kapan dan bagaimana melakukan? Lakukan di persimpangan jalan, di bawah pohon besar yang dianggap keramat, atau di pojokan pekarangan rumah setelah maghrib. Letakkan sesajen dengan rapi. Bakar kemenyan atau dupa sambil memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan memohon izin serta restu kepada para danyang, penjaga tempat, atau leluhur yang bersemayam. Bacalah doa tolak bala seperti, "Ya Allah, ya Tuhanku, lindungilah hamba dan keluarga hamba dari segala mara bahaya, dari penyakit dan kesialan. Jauhkanlah kami dari hal-hal yang tidak diinginkan, dan berikanlah kami keselamatan serta keberkahan." Atau mantra yang lebih spesifik jika Anda menguasainya. Warojenang atau bubur sumsum. Makanan lembut dan manis ini melambangkan kerukunan, keselarasan, dan harapan akan kehidupan yang lancar dan manis. Jenang juga merupakan lambang penghormatan kepada leluhur dan permohonan agar hidup selalu rukun dan tentram. Jajanan pasar. Aneka jajanan tradisional seperti klepon, cenil, lupis, atau getuk sering disajikan. Mereka melambangkan kekayaan budaya, kebersamaan, dan kesederhanaan. Setiap jajanan memiliki warna dan bentuk unik yang merepresentasikan keragaman hidup dan kebahagiaan dalam kesederhanaan. Glavni Zapreti, Hari Rebo Pon, jangan berani melanggar. Pada Hari Rebo Pon, energi alam semesta sangat peka. Melanggar pantangan atau pamali di hari ini dapat membawa konsekuensi yang tidak terduga, bahkan mengundang kesialan atau bala, bencana yang sulit dihindari. Jangan pernah meremehkan bisikan para leluhur. 1. Dilarang meminjamkan atau meminjam uang dalam jumlah besar. Pada hari Rebo Pon, energi keuangan bersifat sangat labil, seperti air yang mudah berubah arah. Meminjamkan uang di hari ini dipercaya akan mengikat rezeki Anda pada si peminjam, membuatnya sulit kembali, atau bahkan membawa kemiskinan pada diri Anda sendiri. Sebaliknya, jika Anda meminjam uang, Anda mungkin akan terus terlilit hutang, karena keberuntungan finansial di hari ini cenderung bersembunyi. Lebih baik menunda transaksi keuangan besar dan menjaga aliran rezeki tetap murni tanpa campur tangan dari luar, agar tidak membuang atau membebani rezeki Anda. 2. Jangan berkata kotor atau mengumpat, berbicara negatif. Lidah adalah pisau yang tajam, dan pada Rebo Pon, kata-kata memiliki kekuatan magis yang lebih besar dari biasanya. Mengeluarkan kata-kata kotor, sumpah serapah, atau kalimat negatif akan menarik energi buruk dan kesialan. Pastikan pintu tertutup rapat atau setidaknya diawasi untuk menjaga keselamatan penghuni rumah dari hal-hal yang tidak diinginkan. 10. Menyinggung atau mengolok-olok orang yang lebih tua. Seperti larangan menolak orang tua, menyinggung atau mengolok-olok orang yang lebih tua, baik itu secara lisan maupun tindakan, juga merupakan tindakan yang sangat terlarang di hari Rebo Pon. Orang tua adalah wakil leluhur yang membawa kebijaksanaan dan restu.
Tindakan tidak hormat ini akan mendatangkan karma buruk, menghambat kemajuan hidup, dan membuat Anda kehilangan keberkahan dari para pendahulu. Hargai dan hormati setiap orang yang lebih tua, karena di Rebopon, setiap tindakan hormat akan dilipat gandakan pahalanya. Semoga kearifan ini membimbing langkah kita, menjauhkan kita dari kesialan dan mendekatkan kita pada berkah. Ingatlah, alam semesta selalu berbicara, dan kitalah yang harus belajar mendengarkan. Sampai jumpa di perjalanan spiritual selanjutnya.